Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini kita belajar menggambar digital menggunakan Ibis Pen ya. Di sini ukuran kanvasnya bebas. Ukuran yang aku pakai ini 2000 kali 2000 pixel. Lalu diaktifkan penggaris simetri dan penggaris bantuan yang berbentuk lingkaran. Yang belum paham tentang Ibis Pen, teman-teman bisa tonton pengenalan toolsnya dulu. Untuk membuat karakter anak laki-laki kali ini, aku pakai dua lingkaran. Lingkaran pertama itu aku bagi menjadi vertikal dan horizontal. Untuk garis vertikalnya itu bagian tengah kepala, terus garis horizontalnya itu untuk letak matanya. Ini penggaris simetrinya masih aktif ya teman-teman. Tambahkan telinga di garis bantu yang horizontal, terus ditambahkan sedikit pipi untuk bagian lingkaran bawah. Di lingkaran yang kedua itu aku tambahkan bagian atasnya pundak, terus aku mau tangan yang lagi salaman, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti bajunya ini aku tambahin pakai baju koko ya. Di atas alis aku tambahin rambut. Untuk bentuk rambut teman-teman silahkan searching di Google atau Pinterest. Untuk bagian atas rambutnya itu buat seolah-olah dia bervolume ya rambutnya. Jadi di atas lingkaran, kita buat rambutnya itu di atas lingkaran yang kita buat di awal. Kalau sudah, lanjut di bajunya, teman-teman tinggal tambahin lengan baju. Ini masih sketsa kasar ya teman-teman, nanti kita perbaiki lagi bentuknya di sketsa halus. Kalau sudah, teman-teman bisa kurangi opacity layernya, habis itu tambah layer baru. Kita mau buat sketsa halusnya. Di sini tuh sketsa yang fix akan kita warnai ya. Untuk bentuk-bentuknya yang kurang pas itu bisa dipasin lagi. Untuk teman-teman yang masih pemula, teman-teman jangan lupa dinaikkan stabilisatornya sampai 10 supaya garis yang dihasilkan itu halus ya. Terus di sini sampai akhir itu penggaris simetrinya itu masih aktif ya teman-teman, jadi tidak perlu dimatikan. Karena gambar aku tuh nggak pakai line art nantinya, jadi aku pakai Falty Pen atau brush bebas aja untuk si sketsa halusnya. Kalau teman-teman mau pakai line art, teman-teman bisa pakai di pen ya supaya hasilnya lebih rapih. Untuk brush ataupun aplikasi yang teman-teman mau pakai itu sebenarnya bebas, tapi dengan catatan pasti hasilnya tidak sama ya dengan yang saya pakai gitu. Seperti brushnya, kalau teman-teman mau pakai brush favorit ya boleh, tapi pasti hasilnya itu akan berbeda dengan yang saya pakai. Oke, ini udah fix, teman-teman bisa kurangi opacity-nya, lalu tambah lapisan baru, tambah layer baru, diletakkan di bawah si sketsa. Untuk sketsa kasarnya bisa dihapus aja. Kita masuk ke tahap coloring. Layer pertama aku mau mewarnai kulitnya dulu, yaitu kulit wajah dan lehernya.
Untuk coloring di sini aku pakai Felty Pen dan bantuan bucket tools ya. Teman-teman, bucket toolsnya diatur yang untuk layer saat ini. Yang belum paham tentang bucket tools bisa tonton di pengenalan tools. Lanjut, tambah layer baru. Di sini kita mewarnai bajunya. Saat pakai bucket tools, diperhatikan jangan ada celah di garis yang kita buat. Nah, di lapisan yang sama aku mewarnai si pecinya. Kalau sudah, tambah layer baru untuk rambut. Nah, di layer yang sama teman-teman bisa mewarnai wajahnya juga ya, seperti mata, hidung, dan mulutnya. Ini sudah selesai, teman-teman tinggal kasih shading mulai dari layer yang bawah itu jangan lupa di alpha lock. Terus aku pakai crayon 2, suntik warna dasar lalu digelapkan untuk shadingnya. Untuk warna yang aku pakai itu warna coklat muda ya. Terus nanti aku juga bakal timpa agak orange. Terus merah tua itu juga bisa juga dipakai, tapi ini balik lagi ke selera teman-teman. Jadi untuk shading itu bisa pakai dua warna ya. Selanjutnya aku mau kasih detail di pipi menggunakan brush crayon 1. Untuk bagian kulit wajah di bawah-bawah rambut itu juga aku kasih shading yang lebih tebal. Kalau sudah di layer pertama, kita lanjut ke layer kedua. Ini caranya sama ya, shadingnya menggunakan brush crayon 2, lalu nanti detailnya menggunakan brush crayon 1.
Untuk bentuk pakaiannya ini bebas, silahkan berkreasi aja ya teman-teman, seperti ekspresi anak juga bebas. Teman-teman bisa cari referensi di Google atau di Pinterest. Untuk shadingnya aku pakai biru tua dan biru gelap banget, apa ya namanya ya, pokoknya birunya lebih gelap. Nah jadi aku pakai 2 tingkatan untuk si shadingnya. Lalu aku suntik warna dasar lagi, aku timpah-timpah supaya warnanya itu lebih ngeblend. Kalau sudah, kasih garis-garis detail menggunakan brush crayon 1. Kita lanjut ke layer selanjutnya. Jangan lupa di Alpalog. Ini caranya sama sih, Mas Ian. Aku mau nambahin gigi sama lidahnya di area mulut. Nanti kalau sudah selesai, sketsanya dimatikan ya, atau dihapus saja. Nah, dan ini tuh udah selesai ya teman-teman. Untuk backgroundnya teman-teman bebas, silakan berkreasi tanpa batas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.